Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi dalam inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini, Minggu 11 Juli 2021, dalam pekan biasa yang ke-15, bacaan dan renungan kita dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi murid Yesus yang taat, yang setia, yang menghasilkan buah-buah di dalam pelayanan, menjadi impian setiap orang Kristen yang sejati. Saya percaya Anda juga mengimpikan hal yang sama. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi murid yang taat, yang setia, apalagi menghasilkan buah-buah yang baik di dalam pelayanan, bukanlah hal yang gampang diwujudkan. Kita harus mampu menyangkal diri, membebaskan diri dari segala ikatan dan belenggu nikmat duniawi. Kita sepenuhnya dituntut untuk percaya pada penyelenggaraan ilahi. Hal inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika ia mengutus mereka berdua-dua untuk mewartakan kabar gembira itu. Para murid dilarang untuk membawa bekal di dalam perjalanan mereka selain membawa tongkat sebagai pegangan di dalam perjalanan. Itu menunjukkan bahwa para murid diharapkan dan dituntut untuk tidak terikat pada hal-hal duniawi, untuk tidak mengandalkan harta duniawi di dalam pelayanan mereka. Demikian juga ketika mereka diutus itu, mereka tidak tahu di mana mereka akan menginap nantinya. Mereka tidak tahu di mana mereka akan diterima. Mereka sepenuhnya harus mempercayai bahwa Tuhan sungguh-sungguh akan menyediakan tempat yang baik bagi mereka. Menunjukkan bahwa para murid itu sungguh-sungguh harus percaya bahwa Tuhan akan menyelenggarakan hidup yang baik bagi mereka. Saudara-saudariku,
hal ini tentu sangat sulit kita jumpai, sulit kita temukan pada zaman sekarang ini. Saat ini, setiap orang tidak akan mau pergi ke suatu tempat jika mereka tidak tahu dengan pasti bahwa di tempat yang dituju itu mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan nyaman. Mereka baru mau berangkat, baru mau pergi ke suatu tempat itu jika mereka telah memiliki perbekalan yang lengkap, makanan, pakaian, dan juga tempat yang dituju di sana sudah ada kepastian. Sangat berbeda dengan para murid yang justru dilarang keras oleh Yesus untuk membawa semuanya itu. Tapi di akhir perikop kita menyaksikan bahwa meskipun pergi tanpa membawa perbekalan jasmani, tanpa membawa perbekalan duniawi, mereka sukses melakukan tugasnya. Artinya, sebelum mengutus para murid, Yesus telah terlebih dahulu memberi mereka bekal rohani, yakni kuasa untuk mematahkan roh-roh jahat yang bukan saja akan mereka temui di dalam tugas perutusan mereka, melainkan juga di dalam diri mereka masing-masing. Sebagai manusia yang punya kecenderungan berdosa, para murid juga pasti dirasuki oleh keinginan nikmat dunia seperti pujian, kekayaan, kekuasaan, dan lain-lain. Tapi karena mereka menyadari bahwa bekal rohani yang telah lebih dahulu diberikan oleh Yesus kepada mereka selalu ada dan berkarya di dalam diri mereka, maka mereka mampu mengatasi semua godaan itu. Mereka mampu setia menjalankan tugas perutusannya. Mereka mampu taat atas semua yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka, sehingga pada akhirnya mereka mampu menunjukkan buah atas tugas perutusan itu. Bagaimana dengan kita? Seperti para murid, Anda dan saya dipanggil dan diutus Yesus untuk mewartakan kabar gembira. Seperti para murid, Anda dan saya dibekali oleh Yesus untuk mematahkan kuasa-kuasa roh jahat yang ada di dalam diri kita dan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti para murid, mari kita juga belajar dan berjuang untuk taat dan setia dalam tugas panggilan perutusan kita. Seperti para murid yang begitu setia menjalin relasi yang baik dengan Allah Bapa di surga dan mempercayakan seluruh kehidupan mereka pada penyelenggaraan Tuhan. Mari kita juga belajar melakukan hal yang sama. Dengan demikian, kita juga akan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah masyarakat kita. Amin.